Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selalu sehat, penuh berkat, tetap semangat, dan bahagia. Saya selalu mohon berkat Tuhan untuk panjenengan dimanapun berada, selalu dalam lindungan, kasih, dan kerahiman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 13 ayat 1-9. Dalam perikop ini digambarkan Yesus yang dikerumuni oleh orang banyak yang berbondong-bondong mencari Dia. Dan kepada mereka Yesus menyampaikan firman-Nya. Hari ini kita mendengar perumpamaan tentang penabur. Yesus menggambarkan bahwa seorang penabur menaburkan benih. Ada yang jatuh di tepi jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri, tetapi juga ada yang jatuh di tanah yang subur. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, sabda yang disampaikan oleh Yesus sebetulnya menjadi kesempatan bagi kita untuk merefleksikan diri kita, bagaimana kita mendengarkan sabda Tuhan. Maka perikop ini ditutup dengan sabda Yesus yang mengatakan, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Bagian penutup ini penting dihubungkan dengan sabda Yesus. Sabda disampaikan melalui perkataan. Sabda diserukan, dan sabda itu tentu kita terima. Cara menerima yang pertama adalah dengan mendengarkannya. Sesudah mendengarkannya, baru kemudian kita melaksanakannya. Maka dalam tata perayaan Ekaristi yang lama, dalam Gereja Katolik Indonesia, kita selalu menutup seruan Injil dengan kalimat, berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Inti dari seruan ini adalah ajakan untuk berbahagia karena firman Tuhan. Dan kebahagiaan atas firman Tuhan itu pertama-tama ketika kita mendengarkan dan kemudian dengan tekun melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, apa yang bisa kita renungkan dari perikop Injil hari ini? Yang pertama, kita diajak untuk membangun disponibilitas batin, jiwa, dan hidup kita. Disponibilitas yang diharapkan adalah tentu sama seperti orang banyak yang selalu berbondong-bondong mencari Yesus. Mereka mengikuti Yesus, mereka mendengarkan Yesus, mereka terpesona dan terpikat pada Yesus. Dan Yesus menyampaikan firman kepada mereka. Ketersediaan Yesus untuk menerima mereka ini menjadi berkah. Tetapi bagaimana kita menyediakan diri kita untuk menyambut Yesus sebagai jawaban atas berkah yang selalu disediakan kepada kita. Yesus selalu tersedia untuk kita. Bahkan di zaman ini, Yesus juga selalu hadir melalui firman yang bisa kita renungkan dan terutama melalui sakramen-sakramen yang kita rayakan, khususnya sakramen Ekaristi. Entah itu kita rayakan secara virtual, secara online, maupun secara langsung. Di sanalah Yesus tersedia bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita juga menyediakan diri untuk menyambut Kristus yang sudah lebih dahulu menghadirkan
hidupnya untuk kita. Yang kedua, bagaimana kita membangun disponibilitas menyambut Yesus? Apakah kita menjadi tanah yang subur dalam menyambut firman Tuhan? Apakah kita seperti tanah dengan semak duri? Apakah kita seperti tanah yang berbatu? Apakah kita seperti tanah yang di tepi jalan? Kita bisa merenungkan dalam hati kita, seperti apakah kita? Tentu Yesus mengharapkan agar kita menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Dan untuk itu dibutuhkan kerendahan hati. Tanah yang subur dalam bahasa Indonesia digunakan kata humus. Ya, humus itu adalah lapisan tanah yang subur, dan setiap benih yang ditaburkan di tanah itu akan tumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang baik. Nah, humus dalam bahasa Latin terkait dengan kata humilitas, humilitatis, yang berarti kerendahan hati. Maka humus menjadi tanah subur bagi firman Tuhan apabila kita juga hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan. Dan itu yang digarisbawahi oleh Yesus pada bagian terakhir. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah mendengarkan. Mendengarkan membutuhkan kerendahan hati. Mendengarkan membutuhkan ketaatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, semoga panjenengan semua melalui renungan harian ini juga semakin dibentuk sebagai pribadi yang selalu tersedia bagi Yesus, karena Yesus selalu siap sedia menyapa panjenengan melalui setiap firman yang kita renungkan. Semoga kita dianugerahi telinga yang baik, telinga jiwa dalam keheningan, seperti Nabi Elia dalam keheningannya mampu mendengarkan firman Tuhan dan kehendaknya saat angin sepoi-sepoi basah lewat. Moga-moga permenungan ini juga membawa kita, panjenengan dan saya, untuk semakin mampu mendengarkan firman Tuhan dalam kerendahan hati dan ketaatan. Dengan demikian, kita dibentuk terus-menerus menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan yang semakin hari semakin berbuah dalam kehidupan kita. Buahnya tampak dalam ketekunan, kesetiaan, dan kerendahan hati kita yang kita hidupi dengan sukacita. Ibu Maria mendoakan panjenengan, Bapak Yosef merestui panjenengan dengan keheningannya. Terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk panjenengan bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam